Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihanul Alfi, NIM 18043127. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas pertemuan 6 analisis laporan keuangan, yaitu tentang analisis common size. Di sini saya akan menganalisis laporan keuangan PT Akasha Wira International Tbk. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, yang kedua laporan posisi keuangan, yang ketiga laporan arus kas. Baiklah, kita masuk ke laporan yang pertama yaitu laporan laba rugi. Di sini laporan laba ruginya dimulai dari tahun 2016 sampai 2020. Yang pertama penjualan bersih. Pada tahun 2017 penjualan bersihnya sebesar 814.490. Pada tahun 2018, penjualan bersihnya 804.320. Pada tahun 2019, penjualan bersihnya senilai 834.330 dan pada tahun 2020, penjualan bersihnya sebesar 673.364. Dan pada beban pokok penjualan pada tahun 2017 sebesar 375.546. Di sini untuk mencari analisis common size-nya pada tahun 2017 itu yaitu dengan cara nominal komponen pada laporan laba rugi dibagi dengan penjualan bersih. Yang pertama, kita masuk ke beban pokok penjualan, di mana pada tahun 2017 beban pokok penjualan itu senilai 375.546 dibagi dengan penjualan bersih yaitu 814.490 dan dikali dengan 100%, maka didapatkan pada tahun 2017 analisis common size-nya yaitu minus 46%. Di sini untuk analisis common size penjualan bersihnya itu memang 100% semuanya pada tahun 2017 sampai 2020. Selanjutnya kita masuk ke tahun 2018 di mana beban pokok penjualannya itu sebesar 415.212. Itu dibagi dengan penjualan bersih senilai 804.302 rupiah dan dikali dengan 100%, maka didapatkan minus 52%. Dan begitu juga pada tahun-tahun berikutnya yaitu 2019 dan 2020. Untuk laba kotor itu didapatkan dari penjualan bersih dikurang dengan beban pokok penjualan. Maka pada tahun 2017 laba kotornya senilai 438.944. Untuk mencari analisis common size laba kotor, caranya sama dengan mencari analisis common size untuk beban pokok penjualan, di mana laba kotor pada tahun 2017 senilai 438.944 dibagi dengan penjualan bersih yaitu 814.490 dan dikali dengan 100%, maka didapatkanlah analisis common size pada tahun 2017 yaitu senilai 54%. Dan begitu juga pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Caranya sama dengan tahun 2017. Selanjutnya, ada beban penjualan, beban umum dan administrasi, beban lain-lain, dan penghasilan lain-lain, di mana nilai untuk masing-masing komponen tersebut dibagi dengan penjualan bersih
dan dikali dengan 100%, maka didapatkanlah analisis common sense, di mana pada beban penjualan yaitu sebesar minus 36% pada tahun 2017, dan untuk beban umum dan administrasi sebesar min 10%. Selanjutnya beban lain-lain sebesar 0%, dan penghasilan lain-lain sebesar 1%. Kemudian jumlahnya yaitu jumlah dari beban penjualan, beban umum, dan administrasi, beban lain-lain, dan penghasilan lain-lain, maka didapatkanlah jumlahnya min 381.511. Dan begitu juga untuk laba usaha, di mana laba usaha ini didapatkan dari laba kotor pada tahun 2017 438.944 dikurang dengan jumlah yaitu nilai ini yaitu 364.904, maka didapatkan laba dari usaha pada tahun 2017 74.038 rupiah. Dan untuk mencari analisis common sense pada laba dari usaha ini, caranya juga sama dengan sebelumnya, yaitu nilai ini dibagi dengan nilai penjualan bersih dan pada tahun masing-masing tahun ya, 2017 misalnya, dan dikali dengan 100%, maka didapatkanlah 9%. Dan begitu juga dengan komponen-komponen laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, seperti penghasilan keuangan, beban keuangan, ada juga laba sebelum pajak penghasilan, beban pajak penghasilan, laba bersih tahun berjalan, dan lain-lain. Dan untuk tabel perhitungan laba rugi dalam analisis common sense dan grafik ini kita bahas pada Microsoft Word nanti. Selanjutnya kita masuk ke laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan ini ada terbagi aset, di mana aset ini dibagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Selanjutnya ada juga liabilitas dan ekuitas, di mana liabilitas ini terbagi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Dan yang terakhir adanya ekuitas. Yang pertama kita bahas aset. Untuk mencari analisis common sense untuk aset, yaitu caranya yaitu komponen-komponen pada aset, baik itu aset lancar maupun aset tidak lancar, itu dibagi dengan jumlah aset atau total aset secara keseluruhan dan dikali dengan 100%, maka didapatkanlah analisis common sense masing-masing komponen tersebut. Yang pertama yaitu kita masuk ke aset lancar. Yang pertama, komponen pertama yaitu kas dan setara kas. Di sini kita lihat pada tahun 2017 sebesar 25.507 dan dibagi dengan jumlah aset atau total aset secara keseluruhan pada tahun 2017 yaitu sebesar 840.236 dan dikali dengan 100%, maka didapatkanlah 3% pada tahun 2017. Selanjutnya, komponen selanjutnya adanya piutang usaha bersih, di mana pada tahun 2017 yaitu sebesar 150.594 dibagi dengan jumlah aset atau total aset pada tahun 2018 yaitu sebesar 881.275 dan dikali dengan 100%, maka didapatkanlah piutang usaha pada analisis common sense tahun 2017 sebesar 17%. Dan begitu juga dengan komponen-komponen yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke
komponen liabilitas. Di sini liabilitas jangka pendek. Contohnya adanya utang bank. Komponen yang pertama utang bank. Di sini kita lihat pada tahun 2017 senilai 23.066 dan dibagi dengan jumlah liabilitas dan ekuitas total pada masing-masing tahun, yaitu dibagi 840.236 dan dikali dengan 100%, maka didapatkanlah utang bank pada analisis common sense pada tahun 2017 yaitu sebesar 3%. Selanjutnya, contoh selanjutnya komponen pada liabilitas jangka panjang, yaitu pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi. Rumusnya sama dengan cara mencari utang bank sebelumnya, di mana nominal pada tahun 2017 itu sebesar Rp122.151 dibagi dengan total liabilitas dan ekuitas pada tahun 2017 yaitu sebesar 840.236, maka dikali dengan 100%, maka didapatkan analisis common sense-nya yaitu 15%. Jadi rumusnya untuk mencari analisis common sense pada laporan posisi keuangan ini yaitu nilai masing-masing komponen, baik itu komponen aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas dikali dengan total, baik itu untuk aset dikali dengan jumlah aset dikali dengan 100%, dan untuk liabilitas dan ekuitas nominal pada masing-masing komponen ini dikali dengan jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah liabilitas dan ekuitas dan dikali dengan 100%. Selanjutnya kita masuk ke laporan arus kas. Di sini pada laporan arus kas ini terbagi atas arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan dari aktivitas pendanaan. Yang pertama kita masuk ke arus kas dari aktivitas operasi, di mana penerimaan kas dari pelanggan pada tahun 2017 sebesar 826.239. Cara mencari analisis common sense untuk laporan arus kas, di mana nominal dari penerimaan kas dari pelanggan ini dibagi dengan kas dari total kas dari aktivitas operasi. Begitu juga untuk arus kas dari aktivitas investasi, di mana perolehan aset tetap dibagi dengan kas neto digunakan untuk aktivitas investasi dan dikali dengan 100%, maka didapatkanlah analisis common sense. Contohnya yang pertama, pada arus kas dari aktivitas operasi, di mana pengeluaran kas kepada yang pertama pemasok pada tahun 2017 sebesar min 219.668 dibagi dengan kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2017 yaitu sebesar 87.199 dan dikali dengan 100%, maka didapatkanlah pengeluaran kas kepada pemasok yaitu sebesar min 252%. Dan untuk kas dari aktivitas operasi ini didapatkan dari total semua aktivitas pada aktivitas operasi, maka didapatkanlah kas dari aktivitas operasi.
Dan begitu juga dengan arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Di mana untuk aktivitas pendanaan, penerimaan pinjaman di bank yaitu sebesar 200 pada tahun 2017 yaitu sebesar 111.614 dibagi dengan kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan yaitu sebesar min 73 dikali dengan 100, maka didapatkanlah analisis common sense-nya min 115,2896%. Dan begitu juga dengan komponen-komponen yang lainnya. Selanjutnya, pembahasan dari laporan tersebut. Di sini ada tugas analisis laporan keuangan pertemuan 6 analisis common sense PT Akasha Wira International Tbk tahun 2017-2020. Yang pertama kita masuk konsep dasar analisis common sense, di mana analisis laporan keuangan common sense ini adalah metode analisis laporan keuangan yang menggunakan persentase untuk menunjukkan hubungan masing-masing komponen terhadap jumlah total dalam satu laporan. Teknik dalam analisis common sense menggunakan pola penyederhanaan angka-angka dalam laporan keuangan. Dalam proses analisis diperlukan angka dasar yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan. Dalam laporan posisi keuangan biasanya dipakai total aset atau total liabilitas dan ekuitas sebagai dasar perhitungan dengan angka 100%. Artinya, komponen-komponen dari dalam aset akan dipresentasikan ke angka total aset dan komponen-komponen liabilitas dan ekuitas akan dipresentasikan ke total liabilitas, di mana yang sudah kita praktekkan pada sebelumnya yang sudah saya jelaskan pada Excel. Selanjutnya kita masuk ke instruksi tugas yang pertama, yaitu dalam laporan analisis common sense, proporsi komponen dalam bentuk tabel, grafik, dan interpretasi atau analisis. Di sini ada laporan laba rugi, di mana tabel ini sudah kita jelaskan. Selanjutnya adanya tabel perhitungan laba rugi dalam analisis common sense, dan ini adalah yang pertama ada laba kotor pada tahun 2017 sebesar 54%. Dan ini adalah rekap dari tabel yang sebelumnya. Di sini kita lihat laba kotor pada tahun 2017 sebesar 54%. Itu dari laba kotor. Nah, ini pada tahun 2017 sebesar 54%, pada tahun 2018 sebesar 48%, 2019 50%, 2020 51%. Ini dia. Dan selanjutnya laba dari usaha, adanya laba sebelum pajak, laba bersih tahun berjalan, dan jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan. Di sini kita lihat pada laba kotor pada tahun 2017 itu mengalami peningkatan, dan pada tahun 2018 itu sedikit mengalami penurunan sekitar 6% sehingga menjadi 48%, dan pada tahun 2019-2020 itu mengalami peningkatan. Dan untuk laba dari usaha dan laba sebelum pajak, penghasilan, laba bersih tahun berjalan, dan jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan pada tahun 2017 sampai 2020 itu terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Contohnya kita lihat pada laba dari usaha pada tahun 2017 yaitu sebesar 9%, 2018 11%, 2019 15%, dan 2020 itu mengalami peningkatan sebesar 24%. Di sini kita lihat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan begitu juga dengan komponen yang lainnya. Dan ini adalah tabel, di mana tabel ini hasil perhitungan laba rugi
dalam analisis common sense. Di sini kita lihat laba kotor yang paling tinggi yaitu terjadi pada tahun 2017. Sedangkan laba dari usaha yang mengalami peningkatan pada tahun 2020. Sedangkan laba sebelum pajak penghasilan yang mengalami peningkatan yang tinggi yaitu pada tahun 2020. Dan untuk laba sebelum pajak penghasilan ini yang paling kecil yaitu pada tahun 2017. Dan begitu juga seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke laporan posisi keuangan. Di sini tabel ini sudah kita jelaskan pada Excel sebelumnya. Dan kita langsung masuk ke tabel jumlah aset PT Akasha Wira International Tbk. Yang pertama yaitu aset lancar pada tahun 2017 yaitu sebesar 35%, 2018 41%, 2019 43%, dan 2020 57%. Begitu juga aset tidak lancar yang bisa kita lihat pada tabel ini. Dan persen dari ini didapatkan dari rekap dari tabel yang di atas, di mana aset lancar 35% pada tahun 2017. Aset lancar 35% pada tahun 2017. Begitu juga jumlah aset tidak lancar pada tahun 2017 65%. Begitu juga dengan liabilitas jangka pendek pada tahun 2017 29%. Di sini kita lihat tabel dari jumlah aset pada tahun 2017. Aset tidak lancar yaitu sebesar 65%. Ini grafiknya. Dan sedangkan untuk aset tidak lancar pada tahun 2017 sebesar 35%. Di sini ada tabel jumlah liabilitas dan ekuitas, di mana liabilitas jangka pendek pada tahun 2017 sebesar 29%. Dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan 1% sebesar 30%. Dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 9%. Dan 2020 mengalami penurunan lagi sebesar 2% menjadi 19%. Dan untuk liabilitas jangka panjang itu terus mengalami penurunan dari 2017 sampai 2020. Dan untuk ekuitas itu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 50%. Di sini kita lihat pada grafik pada tahun 2017 yaitu sebesar 50%. Dan 2018 mengalami peningkatan lagi 5% menjadi 55%. 2019 69%, dan 2020 73%. Selanjutnya ada laporan arus kas. Ini tabel yang sudah kita jelaskan pada Excel. Dan kita masuk ke tabel arus kas, di mana untuk kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2017 yaitu 100% setiap tahunnya. Begitu juga aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Ini didapatkan dari rekap dari tabel yang di atas ini, di mana 100% ini didapatkan dari total kas dari aktivitas operasi yaitu 129%. Ini didapatkan dari total dari penerimaan kas dari pelanggan dikurang dengan pengeluaran kas kepada pemasok, kepada karyawan, dan beban operasional lainnya, maka didapatkan kas dari aktivitas operasi sebesar 129%. Dan dikurang dengan pembayaran pajak penghasilan badan min 77%,
pembayaran bunga min 26%, penerimaan bunga 0%, dan pembayaran lainnya min 1%, penerimaan kas lain-lain 4%, maka didapatkan kas bersih dari aktivitas operasi 100%. Begitu juga untuk tahun 2018, 19, 20, semuanya 100%. Di mana hasil dari kas dari aktivitas operasi ini dikurangi dengan pembayaran dan penambahan terhadap penerimaan pada aktivitas operasi. Begitu juga dengan aktivitas investasi, di mana kas neto untuk aktivitas investasi semuanya 100% setiap tahunnya. Dan juga arus kas dari aktivitas pendanaan. Di sini kita lihat tabel, yaitu penyajian dari tabel yang di atas, tabel arus kas ini. Selanjutnya kita masuk ke instruksi selanjutnya. Setiap analisis menjelaskan kondisi perusahaan, risiko, dan prospek yang tergambar pada angka rasio tersebut. Membuat analisis dan interpretasi untuk setiap kelompok analisis. Yang pertama, kondisi perusahaan, risiko, dan prospek. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, di mana pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif dapat dilihat dari tabel dan grafik di atas bahwasanya laba kotor meningkat di tahun 2017 sebesar 54%. Dan untuk perhitungan laba dari usaha, laba sebelum pajak penghasilan dan laba bersih tahun berjalan mengalami kenaikan setiap tahunnya, bahkan tidak mengalami defisit. Hal ini dapat dilihat dari tabel dan grafik yang telah disajikan yang di atas. Selanjutnya, laporan posisi keuangan, di mana pada laporan posisi keuangan komponen aset terdiri dari aset lancar, aset tidak lancar, di mana aset lancar mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 57%, sedangkan untuk aset tidak lancar meningkat pada tahun 2017 yaitu sebesar 65%. Untuk komponen liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, di mana pada liabilitas jangka panjang ini, pada tabel dan grafik yang telah disajikan, itu mengalami peningkatan di tahun 2017 sebesar 21%. Untuk liabilitas jangka pendek mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 30%, dan untuk komponen ekuitas, jumlah ekuitas mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 73%. Selanjutnya, adanya laporan arus kas. Pada laporan arus kas, jika ditotalkan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan semuanya 100%, yang berarti arus kas dalam keadaan baik jika dilihat dari total penerimaan dan pengeluaran kasnya pada file Excel tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke instruksi selanjutnya, yaitu membuat simpulan untuk setiap kelompok analisis. Di mana yang pertama, untuk laporan laba rugi, kesimpulannya ialah jika dilihat dari analisis laporan laba rugi PT Akasha Wira International Tbk ini menggunakan analisis common sense, laba mengalami peningkatan pada laba kotor. Walaupun pada tahun 2018 sedikit mengalami penurunan, yaitu sebesar 6% menjadi 48% dibandingkan dari tahun 2017 yaitu sebesar 54%. Sedangkan untuk laba sebelum pajak, laba bersih tahun berjalan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan kinerja perusahaan yang cukup baik sehingga membuat investor berkenan untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut dan kerjasama akan terjalin mudah untuk dilakukan. Selanjutnya, untuk laporan posisi keuangan, kesimpulan pada laporan posisi keuangan PT Akasha Wira International Tbk melihat bahwa peningkatan total aset lancar dan tidak lancar tidak seirama untuk setiap tahunnya. Ada terjadi peningkatan di tahun sebelumnya, namun di tahun berikutnya mengalami penurunan.
Dan untuk liabilitas dan ekuitas juga mengalami hal yang sama. Yang terakhir yaitu laporan arus kas, di mana kesimpulan untuk laporan arus kas ini, jika dilihat dari aliran kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan sudah cukup baik. Tidak terjadi penurunan dan peningkatan yang terlalu besar. Namun, pengeluaran masih besar dari penerimaan. Dan instruksi selanjutnya yaitu membuat rekomendasi dari simpulan peningkatan kinerja masa depan. Di mana rekomendasi untuk laporan laba rugi pada laporan laba rugi tersebut sudah dijelaskan bahwa laba mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan beban yang cukup kecil dari penjualan bersih perusahaan. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan masa depan, hal yang harus dilakukan perusahaan dengan meningkatkan penjualan dan mengurangi pengeluaran. Hal ini dirasakan tidak terlalu penting dan bisa dikurangi. Kemudian perusahaan perlu membuat perencanaan dan strategi yang baik untuk memperoleh keuntungan lebih dari periode sebelumnya. Selanjutnya, laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan, hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan di masa depan adalah perlu diketahui aset merupakan segala sesuatu yang perusahaan miliki. Sedangkan untuk liabilitas, ekuitas sebagai segala sesuatu perusahaan lakukan untuk mendapatkan atau membiayai aset. Sehingga hal yang dilakukan agar kinerja perusahaan meningkat di masa depan dengan melakukan perawatan aset yang baik sehingga aset tersebut bernilai tinggi di masa depan. Kemudian, memaksimalkan seluruh aset untuk mendapatkan tambahan, lakukan inovasi keuangan, berani mengambil risiko, dan meningkatkan modal serta kinerja perusahaan. Selanjutnya, rekomendasi untuk laporan arus kas, yaitu yang pertama menekan pengeluaran agar tidak lebih besar dari penerimaan. Kemudian, mengevaluasi bisnis dengan melihat apakah aliran kas sudah baik dan lancar. Selanjutnya, hindari penumpukan stok. Dengan stok yang menumpuk, barang akan cepat rusak dan perusahaan akan mengalami kerugian yang berpengaruh terhadap arus kas. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki laporan persediaan yang memudahkan manajemen dalam mengelola stok barang dengan benar dan tepat. Selanjutnya, kesimpulan dari analisis common sense terhadap 3 laporan keuangan tersebut, yaitu untuk menciptakan nilai perusahaan yang tergambarkan dari laporan keuangan yang disajikan, maka perusahaan harus melihat aspek apa saja yang dapat menyebabkan pos mampu menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Dengan memperhatikan dampak dan risiko dari sebuah pengambilan keputusan, apakah perusahaan di tahun ini meningkat penjualan untuk meningkatkan laba atau meminjam uang kepada pihak ketiga untuk membeli aset tetap produktif atau menjual aset tetap untuk keperluan operasional dan membayar hutang jangka panjang atau melakukan penjualan aset lancar lainnya yang berisi beberapa jenis investasi untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan. Karena masing-masing pos akan menunjukkan angka interpretasi yang berbeda maknanya dari setiap keputusan yang diambil. Karena sebaik-baik kondisi adalah perusahaan yang mengoptimalkan ekuitas atau modal yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri untuk mendanai seluruh kebutuhan perusahaan dan perusahaan mampu memberikan hak pemegang saham berupa dividen. Baiklah, sekianlah penjelasan analisis laporan keuangan PT Akasha Wira International Tbk, yaitu analisis common sense. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.